Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kasih Allah. Terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bicara tentang kasih Allah, itu menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah itu yang menyelamatkan. Dan kasih banyak dalam dunia ini tidak sama dengan kasih Allah yang begitu besar, kualitasnya luar biasa, dapat menyelamatkan, membebaskan, melepaskan, menebus, dan memindahkan kita dari maut kepada hidup yang kekal. Itu adalah kasih Allah, kasih yang datang dari surga, dan kasih Allah besarnya, yang panjangnya, tingginya, lebarnya, tidak dapat diukur. Mana buktinya? Buktinya adalah Kristus Yesus sendiri yang mati, bangkit, naik ke surga dan akan datang, sementara kita tunggu-tunggu kedatangannya. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang percaya kepadanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa tidak percaya kepada kasih itu, dia ada di bawah hukuman. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau mendengar firman Tuhan yang singkat ini, segera percaya kepada Dia. Kasih Allah yang besar itu, Yesus Kristus yang rela korban di atas kayu salib karena dosa saudara dan saya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, kita pasti diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Dan barang siapa tidak percaya, pasti akan binasa. Karena itu saudara, jangan berpikir kasih Allah itu universal, umum kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan. Bukan semua orang otomatis masuk surga, itu tidak ada. Karena firman Tuhan berkata siapa yang percaya, itu kata kunci yang harus kita perhatikan. Banyak orang berpikir bahwa otomatis kita orang Kristen semuanya masuk surga. Itu tidak ada ayat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata siapa yang percaya, individu, bukan secara keluarga, bukan secara persekutuan, bukan secara Kristen, tapi individu yang percaya kepada Dia, dia akan diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 berkata, siapa yang memiliki anak, yaitu Yesus Kristus itu, akan memperoleh hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita percaya kepada Dia dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yesus itu bukti kasih Allah itu sendiri. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Artinya percaya dengan disertai dengan komitmen, penyerahan diri sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau ketika saudara percaya, saudara menerima Yesus, saudara ketemu dengan Yesus, pasti saudara mengalami perubahan. Saudara mengalami perubahan total, saudara akan lahir baru, saudara akan dipulihkan, sehingga saudara tidak ragu. Saudara orang yang sudah menjadi anak Tuhan, dan saudara sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata, siapa yang percaya, mendengar firman Allah dan percaya kepadanya, orang itu sudah pindah dari maut dalam hidup yang kekal. Ia tidak tinggal di dalam maut. Ini suatu jaminan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama memiliki firman ini. Dan kita memahami firman Tuhan ini dengan baik, memahami kasih Allah itu dengan baik, supaya saudara jangan salah paham. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 18, Paulus berkata, jemaat di Efesus, mereka harus memahami kasih yang begitu panjangnya,
lebarnya, tingginya, yang tidak dapat diukur itu harus dipahami dan dimengerti. Kalau tidak dipahami dan dimengerti, akan sesat. Dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal dan salah praktek dalam hidupnya. Mari kita memiliki kasih Allah itu, memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara otomatis sudah diselamatkan. Itulah firman Tuhan. Pagi hari ini kita belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Thank you.